Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah belajar memilah-milah. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang pemuda yang datang kepada saya untuk curhat atau untuk berbagi rasa. Pemuda ini mengalami stres karena menurut dia ayahnya atau papanya atau bapaknya meminta dia untuk berhenti merokok. Tetapi pada kenyataannya, papanya justru adalah seorang perokok yang ulung. Jadi pemuda ini bertanya kepada saya, "Romo, bagaimana ini? Saya ini disuruh berhenti merokok oleh papa saya. Tetapi papa saya sendiri setiap hari selalu menyuruh ibu pergi ke pasar untuk membeli 3 bungkus rokok. Karena setiap hari dia pasti menghabiskan 3 bungkus rokok. Saya nggak terima, Romo. Bagaimana mungkin saya berhenti merokok sementara papa sendiri terus merokok? Bagaimana ini, Romo?" Maka saya pun berkata kepada pemuda ini, "Jadi kalau menurut kamu, kalau menurut dirimu, nasihat papamu ini baik atau tidak? Berguna atau tidak?" Kemudian pemuda itu mengatakan, "Ya baik, Romo. Berguna, Romo." Kenapa kok berguna? Ya karena kalau berhenti merokok itu pasti baik untuk kesehatan. Kesehatan saya pasti akan terjaga. Nah, oleh karena itu, karena menurutmu sendiri, berhenti merokok itu adalah sesuatu yang baik, yang positif, yang berguna, maka jalankan saja. Kamu tidak perlu pusing dengan papamu yang terus menghisap rokok setiap hari. Nggak perlu pusing. Yang penting apa yang dia katakan itu adalah sesuatu yang baik. Apa yang dia nasihatkan itu adalah sesuatu yang berguna. Kemudian pemuda itu pun mengikuti saran saya dan akhirnya dia pun berhenti merokok. Meskipun papanya tetap terus merokok, tapi dia tidak peduli. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang memberi nasihat kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus bersabda, "Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya." Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga masih ingat tahun 98, menjelang tahun 98, menjelang pecahnya reformasi di negeri Indonesia ini, di tanah air kita. Saya masih ingat ketika itu di kalangan umat Katolik, banyak sekali umat Katolik yang merasa resah karena selama 32 tahun rejim Orde Baru itu tidak turun-turun, tidak lengser-lengser. Sementara di zaman Orde Baru itu korupsi itu sudah merajalela, korupsi itu sudah sangat masif. Dan itu membuat banyak umat Katolik merasa bingung. Bagaimana mereka harus bersikap terhadap pemerintahan yang korup, yang penuh korupsi ini. Bahkan korupsi itu dilakukan oleh seluruh keluarga di Istana Kepresidenan. Itu menjelang peristiwa reformasi tahun 98. Dan sungguh luar biasa ketika itu Konferensi Wali Gereja Indonesia menyebarkan surat edaran untuk seluruh gereja Katolik di Indonesia, KWI,
mengatakan bahwa mereka juga menyadari bahwa pemerintahan Orde Baru itu sungguh banyak kekurangan, ya. Ada korupsi di sana-sini. Tetapi Konferensi Wali Gereja Indonesia tetap meminta umat Katolik untuk tetap setia, untuk tetap taat kepada pemerintahan yang sah, pemerintahan yang memegang tampuk kekuasaan pada saat itu. Dan prinsip yang digunakan adalah prinsip yang disabdakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12 yang diperdengarkan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Jadi ketika itu saya masih ingat, meskipun pemerintahan Orde Baru itu ada banyak sekali keburukannya, ya, tetapi umat Katolik Indonesia tetap setia, tetap mendukung pemerintahan yang berlaku pada waktu itu. Dan akhirnya toh memang di tahun 1998, akhirnya pemerintahan Orde Baru yang penuh dengan korupsi itu akhirnya lengser juga. Dan kita mengalami zaman baru di dalam perpolitikan di Indonesia. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, seturut ajaran Tuhan Yesus dalam Injil di atas, marilah kita belajar memilah-milah antara hal yang berguna dan yang tidak berguna. Marilah kita terus melakukan segala sesuatu yang berguna, dan jangan sampai karena hal yang tidak berguna, kita berhenti untuk melakukan hal yang berguna. Mungkin dalam hidup sehari-hari, kita juga punya banyak pengalaman bagaimana kita harus taat kepada pimpinan, dan di lain sisi kita tahu bahwa pimpinan itu banyak melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan hari ini Tuhan Yesus sudah memberikan pedomannya kepada kita, bahwa kita tetap harus taat kepada pimpinan kita, dan sekalipun mereka melakukan banyak kesalahan, dan kita tetap harus mentaatinya, tetapi hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, tidak boleh kita tiru. Semoga pedoman yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada hari ini di dalam Injilnya membuat kita semakin mantap di dalam kehidupan ini, terutama dalam menyikapi hal-hal yang tidak beres di dalam kehidupan kita. Seperti ya orang-orang yang memang ajarannya sungguh baik, ajarannya berguna, tetapi dia sendiri banyak melakukan hal yang tidak baik. Mari kita belajar memilah-milah mana hal yang berguna, mana hal yang tidak berguna. Yang berguna kita jalankan, dan yang tidak berguna kita tinggalkan. Semoga hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati.